Apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama. Jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh, cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan, dia baik itu semua, ya kan. Dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Didit ya. Nggak dibayar lagi. Tapi berarti ini inisiatifnya Mas Didit sendiri. Ini satu dia, tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Oh, bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didit cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Diobrolin dia yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas AHY dia baik, sama semua. Saya heran juga. Jadi oke, dia bisa kumpulin. Yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya. Kadang-kadang dikumpulin dia nggak kasih tahu dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, surprise untuk Bapak ya. Surprise. Jadi saya kira itu bagus. Saya nggak mengatakan ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Kamu harus baik sama semua orang. Berbeda itu bagi saya biasa, ya kan? Benar nggak? Orang kita bertanding kan. Saya ini dulu ya waktu muda ya suka bela diri, kan? Kalau masuk matres itu kan, pingsan juga kita, ya kan? Habis itu kita berdiri kasih tangan, ya kan? Itu dididik begitu, ya kan? Padahal babak belur kita kalau kalah, ya kan? Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang, tapi saya senang dia nangkep itu. Oh, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dia begitu. Jadi boleh nggak saya diundang sini? Boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Ya kan? Dan itu ditanggapi baik ya oleh semua orang menurut saya. Ya kan? Kadang-kadang ya aliran kita, keluarga saya, termasuk keluarga saya loh, yang dulu-dulu itu begini. Jadi ada pelajaran ya, mungkin klan ya, klan itu. Dulu bapaknya dia nggak sopan sama bapak kita, gitu. Ada kan, sering begitu kan? Dulu dia tidak sopan sama, dulu gitu, ya kan? Kalau saya bilang udah nggak apa-apa, ya kan? Dulu sekarang mungkin juga, umpamanya kita berbeda pendapat ya, dia nggak suka sama saya nggak suka sama dia, tapi dia nggak suka sama saya, mungkin saya juga ada kesalahan, mungkin, ya kan? Namanya anak muda, bener nggak? Kadang-kadang saya sembrono juga gitu loh. Karena saya ini banyak pendidikan di barat kan waktu itu. Ini contoh saya cerita ya. Jadi satu saat saya letnan, ada komandan saya di depan kasih briefing. Saya di belakang, saya duduk begini. Kan di barat biasa kan? Iya. Saya di sekolah waktu itu duduk begini, nggak dimarahin guru saya waktu di Inggris. Tapi untuk komandan saya yang orang Jawa, Letnan Prabowo, kamu yang benar, siap. Nah itu loh, jadi bukan niat saya, tapi dia udah tersinggung gitu. Hal-hal kecil seperti itu, ya kan?
kadang umpamanya anak muda tolak pinggang kan di budaya barat itu tolak pinggang nggak apa-apa, ya kan? Dengan orang Indonesia senior mah tolak pinggang, ya. Kira-kira begitu. Jadi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kunci yang saya belajar sekarang adalah kunci keberhasilan kita menghadapi krisis adalah Bersamaan. kerukunan. Apakah kerukunan itu berarti tidak boleh kritik, tidak boleh koreksi? Enggak, silakan. Kritik boleh. Iya kan? Saya mau, umpamanya ada orang yang mengatakan makan bergizi tidak benar. Ya monggo diskusi, kenapa tidak benar? Negara India laksanakan, Brasil laksanakan, dan terbukti Brasil sudah melaksanakan 11 tahun. Kelihatan, begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun. Karena uang beredar di tempat miskin. Di desa ya. Di desa. Tiap hari, tiap anak harus makan 1 telur. Berarti petani ayam ini ya kan ada pasar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita bukan melaksanakan hal yang baru. India melaksanakan, Brazil melaksanakan, ya kan? Kalau Amerika sudah lama melaksanakan. Yang saya tangkap dari pengalaman mereka adalah memberi makan kepada anak-anak itu adalah instrumen demokratisasi. Karena melakukan itu berarti pemerataan dan dapat mengurangi kemiskinan. So what is wrong? Pengawasannya penting Pak, supaya nggak terjadi korupsi. Pengawasan sangat penting. Karena itu kita didik manajer. Dan karena itu saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi, Kepala Polisi mengawasi, Camat mengawasi, Kabupaten mengawasi, Kepala-kepala sekolah mengawasi. Jadi kepala sekolah kalau dia lihat makannya nggak benar, cepat laporan, ya kan? Kadang-kadang kan ada force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik, jadi Basi. Nasinya Nasinya basi. Kamar pendingin freezer mati berapa jam, daging sudah nggak bagus, ya kan? Ya ada 1-2 peristiwa. Tapi karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang langsung diganti makanan lain. Ya alhamdulillah nggak banyak. Dia sakit perut mencer-mencer tapi tidak sampai parah gitu loh. Jadi ya kita harus waspada, pengawasan dan kita sudah tangkap beberapa peristiwa. Ya wajar lah, ya kan? Yang bekerja di dapur belegak ketahuan tuh pulang bawa pulang. bungkus dan juga gini, kita sudah bisa tahu, ya kan, ayam itu dipotong berapa itu ketahuan. Satu ayam dipotong 10, 12. Ada. Kalau dipotong 16 ya kelewatan. Itu kadang-kadang loh. Habis itu begini, masalah telur. Ini pengalaman saya. Kalau telur dadar diberi, ini nggak bagus ini. Karena dadar itu belum tentu kita yakin nih satu telur satu orang, ya kan? Bisa dibelah. Dadar itu bisa 3 orang satu telur. Bisa dicampur tepung Pak, bisa dicampur tepung. Dia kasih tepung, dikasih, iya kan? Iya. Jadi waktu saya periksa dilalah, yang saya periksa hari itu ada telur dadar.
Saya bilang jangan lagi ya. Harus telur rebus atau telur ceplok. Jadi Ketahuan. utuh ya. Utuh satu, ya kan? Ini kalau kecenderungan dapur-dapur maunya dadar, ya kan? Di tentara ya, dadar, ya kan? Dadar dan satu juga kecenderungan yang saya tangkap. Itu kalau makanannya itu telur hitam, itu minyak gorengnya itu Iya, udah dipakai berkali-kali. Nggak sehat. Nggak sehat. Jadi ini kita sidak, ya kan? Bapak detail sekali ya Pak soal Bapak detail sekali soal makanan. Saya tuh, Jelantah saya tuh nggak bisa dibohongin. Iya, Kecuali kalau- saya prihatin, tapi yang saya sedih ya. Yang saya sedih begini, saya datang ke satu desa atau satu daerah, bisa nanti ada ibu-ibu datang, Pak, desa sebelah sudah dapat makan bergizi, desa kami belum. Aduh, ya sabar Bu, ya kan ini uang negara. Kalau kita sampaikan belum siap ini. Aduh, tapi itu bagi saya habis itu saya ya untung saya punya kepala badan ini Pak Dadan ini ya, Profesor Dadan, orangnya tuh ditekan, dimarahin tuh senyum terus. Dia cool, tenang, tapi dia bilang nggak bisa Pak, kita begini Pak, nggak bisa lebih cepat Pak Dadan ini. Kasihan anak-anak yang dia udah denger, ya kan, temannya di desa itu dapat, dia belum dapat. Ya saya baru kemarin ya, saya semangat lagi. Kenapa? Saya ketemu mantan presiden Brazil, Ibu Dilma. Terus. Dia mantan presiden, dia cerita si Brazil untuk kasih makan anak-anak mereka itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Untuk mencapai 30 juta. Dia cerita sama saya. We need 11 years. Pak lalu. Ini bangsa Indonesia ini ada boneknya itu. Kita 82 juta dalam 1 tahun. Iya kan? Jadi memang grande itu, program grande. Tapi bisa Bu. Karena kita pakai azas organisasi. Organisasi itu kalau udah bagus, tinggal replikasi kan begitu. Ya. Ketepatan waktu delivernya Pak. Itu Delivernya. luar biasa. Dan kita ada satu lagi yang diperhatikan orang. Kita antar makan kepada ibu hamil. We deliver food ibu hamil. Untuk stunting ya ini Pak. Iya. Mungkin di seluruh dunia, mungkin kita. Saya nggak tahu di negara lain. Tapi ini hebatnya tuh. Tim saya inisiatif Pak Dadan. Karena apa? Ternyata KBN, ya, KBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dia punya petugas di desa. Iya. Ya. Penyuluh KB ya. Penyuluh KB. Penyuluh KB. Jadi sekarang tugas tambahan penyuluh KB, Deliver. dia Mengantar ambil makan dari apa? Dapur. Dari dapur, dia ngantar ke. Ibu hamil. Jadi we deliver ibu hamil. Sesuatu yang daerah terpencil di gunung, di pulau terluar, ini biayanya lebih mahal. Tapi ya risiko kita karena negara kita sangat besar. Tapi bagaimana Pak Presiden memastikan laporan yang masuk ke Bapak ini bukan laporan yang asal Prabowo senang gitu Pak, yang real, yang Ya. betul-betul itu. Ini kan kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik, dan BGN itu punya sistem tiap jam 4 sore semua manajer laporan online, ada koordinator tata laporan tiap sore jam 4. Dan ini kita punya SPP kita, SPP-nya ini, dan ternyata banyak perempuannya, hampir
angkatan pertama itu Ini membuka lapangan kerja buat sarjana ahli gizi loh Pak. ahli gizi. Dari berbagai Iya. fakultas pertanian Benar. apa segala macam. Dan dia masih jadi mereka reaktif, mereka jadi dan kita tanamkan jangan satu kalau laporan ABS karena ini membahayakan, karena ini nasib anak-anak. Jadi kalau ada, dan Anda bayangkan ya, di antara mereka itu sempat bekerja 3 bulan belum dapat gaji. Iya. Iya. Kemarin dapat ini di media sosial ada yang happy banget dapat 19 juta yang dirapel 3 bulan itu. Kan akhirnya sebelum lebaran cair kan? Iya cair, tapi 3 bulan. 19 juta. Aduh saya terharu gitu ya. Mana ini anak, tapi idealisme dia bagi dia ini suatu mulia untuk mengabdi ke anak-anak. Jadi dia tuh ya ada yang tidurnya di dapur. Iya kan? Ada ruang di dapur. Ya, kalau makan kan dia aman kan. Ada yang sampai saya dengar jual motor dia. Untuk bertahan. Iya kan? Karena memang 3 bulan belum turun dan Bertahan 3 bulan itu. Iya. Pak, ini kembali lagi Pak. Ini masalahnya masalah basic. Kok dari sekian banyak hanya Bapak yang memikirkan gitu. Ini kan artinya kan kita mulai dari bawah banget ini. Negara yang katanya mau tinggal landas 15 tahun lagi, 13 tahun Ya lagi. whatever, begini, mungkin itu hikmahnya saya kalah pilpres 4 kali. Kenapa Pak? 2004, 2009, 2014, 19. kan saya kampanye. Aku kampanye ke desa-desa, ya kan? Habis itu tiap kali tokoh datang disambutlah barisan anak-anak SD, anak-anak ya. Aku lihat, kamu kelas berapa kamu? Kelas 5. Umur berapa? 10 tahun. Badannya kecil. Jadi saya lihat, aduh. Terus dan habis itu laporan macam-macam lah. Kemudian kita lihat desa juga nggak ada air, nggak ada ini. Jadi itu mungkin hikmahnya. Akhirnya saya lihat what is urgent. Dan pakar-pakar, dokter-dokter dari fakultas-fakultas, dari UI, dari mana-mana laporan. Ini stunting gini, saya lihat, gila, stunting ada yang 30%, ada yang 40%. NTT 40%. NTT 40%. Di KI aja ada yang stunting. NTB juga. Habis itu gini yang saya merasa ya, Pak Jokowi juga sempat marah-marah. Sudah ada anggaran untuk stunting, diturunkan ke kabupaten, iya kan? Pakai buat seminar. 10M, ya kan? 2M perjalanan, 6M untuk rapat seminar, dan 2M yang untuk makan. Aduh. Dan saya pernah hadir di salah satu acara anti stunting di suatu provinsi, saya nggak sebut namanya, nggak enak. Saya datang, ada seorang pejabat dari pusat, ya setingkat dirjen datang, dikumpulin rakyat di desa, 500 orang kali ya, dikasih ceramah, makan bergizi harus ini, ya kan, harus ada ininya, apa tuh, 4 sehat, 5 sempurna. sehat 5 sempurna di rakyat di desa itu. Pak, apa, duit udah ono Pak, uangnya nggak ada, mau beli 4 sehat 5 sempurna. Saya tuh habis itu di desa itu karena sopan rakyatnya dan agak agamis, jadi tiap kalimat dia ngomong, masa itu semua teriak. Waktu itu apa teriaknya dia? Oh iya dia tiap kalimat si pejabat itu, saudara-saudara harus ini, amin.
kayak kayak satir ya. Sarkas ya. Besar kan tiap 2 kalimat amin. Maksudnya udahlah, iya kan? Tapi nggak tahu, agak tebel muka juga nih. Ngomong terus dia. Amin, amin. Aduh, ini nggak nangkep ini, iya kan? Maksud rakyat itu dia kan sopan. Dia nggak mau bilang udahlah cukup loh, yang bilang ya. Kalau orang Jakarta mungkin gitu, ya kan? Ini jadi saya itu, aduh saya pikir ini keliru ini, iya kan? Rakyat itu masa dikasih ceramah, dia masalahnya tuh makannya nggak ada gitu loh. Ya oke, sekarang kita intervensi, ini bukan soal mau tinggalan sekarang, udahlah apa yang bisa kita buat dulu. Tapi ternyata para ahli cerita sama saya, dengan kita gelontorkan itu semua di desa, yang kita balikan adalah arus. Tadinya uang disedot ke pusat, kita balikin. Lokal ekonomi ya Pak? Tambah kalau koperasi jalan itu bisa. Akhirnya, wah ini jual sayur, ini jual Ayam, telur. ikan asin, ini jual. Jadi dia new market. Dan ternyata kita gelontorkan itu uang di bawah itu, ekonomi tumbuh, demand tumbuh, daya beli tumbuh, ekonomi berputar. Jadi tidak hanya mengatasi stunting, tapi menimbulkan Kegiatan ekonomi. pemerataan wealth yang alamiah gitu. Tidak semata-mata handout. Tidak kita kasih duit. Maaf kalau kita kasih uang, ya kan? Ini saya dapat pelajaran dari banyak ahli ya. Kalau mau kasih uang harus kasih ke ibu. Iya Pak. Iya. Kalau Bapak dipakai buat beli rokok. Beli Kalau rokok. laki kalau Iya kan kenapa ya? beli rokok kan. Iya kan kenapa ini laki-laki ini? Banyak gak bener ya. Nggak hanya rokok, judol juga. Judul juga. Rokok ada yang ini, iya kan? Jadi itu mantan presiden Brazil cerita sama saya. Kita kirim uang, tapi uangnya harus ke ibu, harus ke ini. Karena ternyata ibu itu selalu mikirin anaknya. Oh, ibu itu manusia terkuat di dunia sekarang, Pak. Iya kan? Di bumi, istilah di netizennya. Wanita itu wanita terkuat di bumi sekarang. Pak, sorry, saya ini kan rekaman ya. Pak. Kayaknya harus ada yang nanya soal Danantara deh Pak. Itu penting sih menurut saya. Silakan. Silakan siapa aja sih. Saya cuma ngusulin aja. Silakan.